Yo, stay tune di kuliner lokal Indonesia banget. Halo Sobat Kuliner, Sobat Kuliner tahu nggak kalau soal ragam kuliner dengan makna kehidupan yang dalam, pastilah Indonesia tempatnya. Kuliner bukan asal kuliner, kuliner sebagai simbol kehidupan, simbol tata krama, simbol kearifan lokal, bahkan kuliner kita pun merupakan simbol jati diri bangsa. Bicara tentang kuliner Indonesia, banyak hal di dalamnya yang patut kita ketahui. Bukan hanya dari bentuk dan cita rasanya saja, akan tetapi dari perjuangan dalam menjaga dan mengenalkan kuliner-kuliner tersebut ke generasi selanjutnya perlu kita apresiasi. Salah satu kuliner yang juga sudah ada di Indonesia dari masa ke masa adalah martabak telur atau sering dikenal dengan nama martabak asin. Siapa sih yang gak kenal dengan martabak telur? Jajanan unik yang terbuat dari tepung adonan dengan isian daging cincang dan rempah-rempah alami Nusantara ini sudah jadi favorit banyak orang loh. Selain kadang menjadi oleh-oleh sepulang kerja, kuliner ini pun juga nikmat dijadikan lauk dan bersanding dengan nasi. Martabak telur juga menjadi salah satu jajanan yang mampu bertahan di tengah persaingan kuliner-kuliner lokal modern, bahkan kuliner mancanegara yang masuk ke Indonesia. Nah, Sobat Kuliner udah tahu belum nih, kenapa jajanan ini kok dinamakan martabak? Eits, begini sejarahnya. Sebenarnya, martabak merupakan kuliner akulturasi budaya antara Timur Tengah dan Indonesia loh. Nama martabak berasal dari kata dalam bahasa Arab yakni mutabak dan murtabah yang memiliki arti terlipat. Jajanan ini pertama kali muncul dari dua orang berbeda kebangsaan, adat istiadat dan bahasa. Namun keduanya dipersatukan dengan hobi yang sama, yakni memasak. Tersebutlah pada tahun 1930, seorang pemuda asal Tegal, Jawa Tengah bernama Ahmad bin Abdul Karim berkenalan dengan salah satu warga negara India yang bernama Abdullah bin Hasan al-Malibari yang sedang mengenalkan kulinernya di Semarang. Sejak pertemuan pertama kalinya tersebut, mereka menjadi sahabat akrab dan selalu bertukar ide. Dari persahabatan itu pun lahirlah gagasan kuliner baru. Ahmad mencoba memberi berbagai inovasi pada mutabak seperti mengganti dagingnya dengan daging ayam cincang, potongan sayuran, dan tambahan rempah asli Indonesia pada adonan. Semuanya itu pastinya sudah disesuaikan dengan lidah orang Indonesia. Setelah selesai, mereka coba kenalkan ke masyarakat sekitar. Meskipun awalnya banyak yang kurang tertarik dikarenakan antusias masyarakat akan bentuk kuliner baru masih rendah, namun seiring berkembangnya kuliner ini pun mulai dapat diterima di masyarakat. Ahmad memberi penyesuaian kuliner tersebut agar lebih mudah diucap dengan nama martabak telur atau martabak asin. Terkadang orang pun cukup menyebutnya dengan nama martabak. Pada awalnya, martabak telur hanya dapat bertahan kurang dari 24 jam saja. Mengingat jajanan satu ini terbuat dari bahan-bahan alami. Namun sekarang dengan teknologi kuliner yang semakin canggih, masyarakat kita yang ada di luar negeri pun dapat menikmati jajanan yang super yummy ini. Pada era modern ini sudah dikenal juga martabak telur frozen. Dengan isian yang serupa dengan martabak pada umumnya, cara penyajiannya pun praktis. Cukup dengan di oven saja, dalam beberapa menit martabak telur pun siap disantap. Ada dua pilihan unik dalam menikmati kudapan satu ini loh. Terkadang masyarakat Indonesia cukup menggunakan cabai rawit untuk menambah sensasi pedas pada martabak. Namun, seiring berkembangnya kuliner tersebut, terkadang para penjual di Semarang pun menyandingkan martabak dengan saus lumpia. Gimana ya rasanya? Wah, pasti unik banget tuh.
Salah satu bahan dasar dari isian martabak adalah campuran rempah-rempah pilihan dari bumi Indonesia, seperti halnya bawang putih, bawang merah, merica, dan ditambah lagi dengan isian bawang prei. Yang semuanya itu memiliki manfaat kesehatan sejauh dengan takaran yang seimbang. Bawang putih memiliki zat aditif yang dapat meningkatkan kekebalan tubuh manusia serta dapat menurunkan tekanan darah loh. Sedangkan bawang merah memiliki kandungan antioksidan yang tinggi serta dapat melancarkan saluran pencernaan. Bawang prei selain memiliki kandungan antioksidan yang tinggi, juga kaya zat besi dan asam folat sebagai proses terbentuknya sel-sel tubuh, sel-sel darah merah serta produksi DNA yang stabil. Nah, selain enak, bernutrisi juga kan jajanan satu ini? Eits, tapi tetap pada takaran serta pola konsumsi yang seimbang ya. Dari jajanan satu ini ternyata ada loh makna kehidupan yang terselip di dalamnya. Dari pembuatan martabak, coba lihatlah kulit martabaknya. Yang semula bentuknya hanya segenggam, setelah dipukul-pukulkan dan diputar akan semakin lebar, besar, dan lentur. Sehingga cukup untuk seluruh adonan telur dan bahan-bahan lainnya. Sama dengan kehidupan kita, dengan melalui tempaan, ujian, serta pendidikan, kita akan menjadi pribadi yang besar serta lebih unggul dan diharapkan dapat mengayomi seluruh lapisan masyarakat. Nah, itulah keunikan kuliner martabak telur yang seringkali dianggap remeh dan kurang bergengsi oleh sebagian masyarakat kita. Maka dari itu, kita harus menyadari bahwa kuliner kita bukanlah kuliner biasa. Sebagai generasi penerus bangsa, sudah selayaknya kita jaga dan lestarikan budaya kuliner luhur bangsa ini, agar jati diri bangsa kita terus ada dari waktu ke waktu dan budaya kita tidak hilang begitu saja. Yo, stay tune di kuliner lokal Indonesia banget.